difasilitasi oleh Dinas Kelautan Kabupaten Dompu, dan kami sendiri dari provinsi ada polisi khusus yang langsung memberikan pengertian dan pejabat fungsional pengawasan untuk terkait jaring waring ini yang ada di Kabupaten Dompu, karena kebetulan yang menggunakan jaring waring ini kebanyakan adalah di Kabupaten Dompu. Kami memang pernah berkunjung lapangan. Itu aturannya gimana tuh? Bisa dirinci? Itu kan, ya benar. Itu kan alat tangkap tradisional jaring waring ini, kan gitu. Nah, sesuai pertanyaan Pak Ketua itu, ya. Tertentu Anda sih, cuma saya tidak terlalu hafal. Nanti kita melihat lagi, kita menanyakan teman-teman kemarin sudah turun dan peraturan Menteri Kelautannya. Berarti ada larangan menggunakan jaring waring itu, gitu. Ya, karena dia menangkap benih yang kecil-kecil itu, jadi dia tidak bisa berkembangnya. Jadi begini Pak, saya tambahkan Ya. kaitannya dengan apa yang terjadi di Dompu kemarin. Ya. Jadi permasalahannya juga bukan hanya pada ukuran mata jaring. Jadi kan di penangkapan ikan itu memang ada aturan yang mengatur juga besar mata jaring. Karena itu memang aturan itu diterapkan agar ikan-ikan kecil tidak tertangkap. Jadi ikan minimal di atas 200 gram yang ditangkap. Karena untuk melindungi sumber daya Keberlanjutan. Nah, kenapa juga ribut? Itu karena memang pemasangan jaring itu dilakukan di zona inti. Jadi di wilayah Dompu itu kan ada kawasan konservasi kita, Teluk Cempi. Nah, di situ kan ada pembagian zona-zona yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi pemasangan atau penggunaan jaring waring itu digunakan di zona inti. Itu yang memang zona inti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan aktivitas apapun. Nah, itu yang menyebabkan ini sebenarnya bukan dilarang menangkap ikan, tidak, karena zonanya yang tidak diperbolehkan dan juga ukuran mata jaringnya yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Zona inti ini kan seperti di Teluk Cempi katanya. Terus yang diperbolehkan di wilayah mana? Ada zona di wilayah konservasi itu, Ibu mungkin yang lebih paham. Kalau di wilayah konservasi itu kan ada zona inti, ada zona pemanfaatan umum, ada zona tangkap. Yeah. Nah, kalau zona inti ini untuk melindungi habitatnya itu tidak boleh dilakukan kegiatan apapun selain penelitian. Yeah. Dan kalau di zona umum, pemanfaatan umum itu boleh dilakukan penangkapan ikan. Itu sudah ada di petanya, di peta RZBP 3K rencana zonasi dan pesisir dan pulau kecil sudah dibuat aturan zonasi yang mana boleh yang boleh dilakukan untuk perikanan tangkap, budidaya. Itu sudah ada. Tapi ruangnya. di wilayah-wilayah lain kan ini sudah tetap berlaku ini, seperti di Pulau Jawa. Tapi sekarang sudah dilarang. Yang di mana? Ini menggunakan jaring waring ini. Jaring waring Ya, tergantung ukuran matanya itu agar tidak menjaring ikan-ikan yang kecil-kecil itu, Pak. Ini Pak, aku meneng hendak untuk ini Iya, ikannya. ya. Nah, ini kan yang biasa ini kan itu aja kan yang ditangkap ini kan ikan itu toh tidak akan pernah bisa besar, hanya sekecil-kecil begini. Ikan teri itu. Nah, itu aja kan yang dikejar-kejar ini. Kadang ada ikan lain yang tersangkut di jaring. Udah benar-benar negara sudah begini, petani perikanan sudah sulit. Gini kan, pertama mungkin perlu didialogkan dengan masyarakat terkait dengan sosialisasi penetapan zona tadi juga, karena boleh jadi masyarakat belum tahu. Nah, penetapan ini bagaimana, berdasarkan ketentuan apa, yang penting itu sosialisasi. Itu yang wajib dilakukan oleh dinas teknis agar tidak menimbulkan gejolak. Kalau benar ada ketentuan itu, pastikan dan yakinkan. Jadi karena tadi misalnya penangkapan kayak ikan mene kalau dalam bahasa daerah sana itu, ya teri yang secara suku kalau bahasa kami itu ya. Jadi itu kan memang dia nggak perkembangan besar, segitu-gitu aja ya. Nah, jadi boleh jadi karena jangan sampai karena itu ada persaingan atau gesekan lain yang justru numpang dengan keadaan itu. Kalau kadang-kadang kami biasanya di lapangan itu menemukan juga sebab-sebab lain yang justru menjadi seru, bukan menjadi intinya itu kan hanya dijadikan alat untuk jadi diekspos. Jadi makanya kalau konteksnya bahwa saya setuju kemarin kalau misalnya gara-gara datang beliau kayaknya keberlanjutan itu, saya pikir itu kan maksudnya baik. Tapi ketika misalnya juga itu dipakai juga oleh kepentingan yang lain untuk
menghalangi usaha misalnya di bagian lain, itu kan juga sangat sama dengan membatasi usaha orang atau ikhtiar masyarakat untuk mendapatkan. Padahal potensi ikan kayak tadi itu kan sebetulnya memang dia tidak pernah berkembang kalau menurut saya. Jadi ikan suku yang kecil itu, yang mene itu. Iya, ikan teri ya. Itu kadang-kadang perlu ada pencermatan pangan yang langsung yang dengan mendialogkan keadaan seperti apa. Jadi supaya kita tidak hanya asal ngomong gitu. Kami juga kan ketika misalnya dimintai informasi atau disuruh konfirm ke dinas teknis, ya kan supaya sama-sama enak. Ibunya juga ketika menjelaskan, memang atas dasar kita ingin membantu di sisi lain, tapi juga ingin mengawasi di sisi lain supaya pengendalian tadi terlaksana. Jadi penekanannya lebih pada kami minta agar sosialisasi tentang peta konservasi tadi itu seperti apa, regulasinya dikeluarkan bagaimana, sehingga ini tidak lagi ke depan ada pertanyaan lanjutan pada hal yang sama. Saya pikir itu saran saya. Dan ya tolong aturan larangan itu tolong disebarkan supaya masyarakat juga tahu, jangan disebut ini aturan kementerian ini. Jangan seperti hanya kita di sini yang jelaskan tentang adanya pembatasan itu, padahal bagaimana cara ibu misalnya menjelaskan pernyataan teruk cempi itu apa keseluruhan atau ada zonanya, mana yang disebut dengan zona inti pada juz berapa, kan bagaimana pengawasannya juga kan ini ketika besok mohon maaf kayak seperti hutan kita larang orang babat itu terukur bisa mata kita bisa langsung tahu masih ada terjadi